Shalom, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca satu kisah menarik mengenai sebuah perusahaan oatmeal yang ada di Amerika Serikat, namun saya tidak sebut namanya. Perusahaan ini kerja pasti ada lemburnya, dan dari lembur-lembur yang ada itu ternyata tahun 2014 perusahaan ini mengalami dituntut oleh 3 supirnya. 3 supirnya tuntut perusahaan ini karena perusahaannya tidak mau membayarkan lembur selama 2 tahun. Beberapa tahun sebelumnya juga sudah tidak bayar. Sehingga mereka pergi ke pengadilan lalu kemudian berusaha supaya menuntut dan mendapatkan hak mereka. Jadi inilah 3 supir lawan satu perusahaan yang besar. Dan di dalam pengadilan jalan terus, sidang terus. Singkat cerita, akhirnya perusahaannya kalah. Lalu perusahaan itu harus membayar sekitar 130 miliar rupiah kepada 3 orang tersebut. Di mana letak kekalahannya? Kekalahannya ada pada hukum yang ada. Jadi ketika perusahaan itu punya hukum, dipelajari dari hukumnya, hukum itu menjadi pro dan kontra antara perusahaan dan pengacara daripada 3 supirnya. Kesalahan yang terjadi adalah dalam kalimat-kalimat yang dibuat mengenai peraturan lembur, ternyata perusahaannya lupa kasih tanda koma. Kalimat itu ada titik dan komanya, betul. Nah, ini perusahaannya tidak pakai tanda koma. Seandainya di dalam kalimat tersebut yang berbicara mengenai lembur itu, saya baca cukup panjang, makanya saya tidak sebutkan semuanya. Kalau dia pakai koma, perusahaan itu menang. Gara-gara perusahaannya tidak pakai koma sebelum kata dan, maka terjadi perusahaan itu kalah. Lalu perusahaan itu sebenarnya pakai yang namanya kamus daripada Oxford. Jadi kamus bahasa Inggris Oxford mengajarkan bahwa kalau apel, jeruk, duren, kacang, dan. Jadi habis dari kacang ke dan tidak perlu koma. Kacang dan, mungkin katakan pepaya. Sedangkan dari pihak pengacara, apel, jeruk, anggur, dan pepaya. Jadi kata koma saja bisa membuat rugi perusahaan 130 miliar. Dan ini benar-benar kalah dan benar-benar bayar Bapak Ibu. 10 juta US dollar kepada 3 supirnya. Menang hanya karena koma. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kadang-kadang hal kecil bisa merugikan kita. Kadang-kadang hal yang kecil bisa membuat masalah besar di dalam kehidupan kita. Di dalam iman kekristenan kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa gampang sekali untuk mengiring Yesus. Ternyata berjalan mengiring Yesus itu tidak semudah yang kita bayangkan. Buktinya yang namanya Petrus kurang dekat apa sama Yesus. Makan minum tiap hari, jalan, dengar pengajaran, lihat mujizat, ngalamin mujizat sendiri dalam hidup. Petrus juga tetap bisa menyangkal Yesus 3 kali.
Itu sebabnya Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus tidak anggap itu. Karena dalam pikiran Petrus tidak mungkin aku akan menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia sudah lakukan itu, ketika dia dengar ayam berkokok, disitulah Bapak Ibu sedih hatinya. Karena ucapan Yesus itu benar sekali. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita tidak jaga hati-hati hidup kekristenan kita, jangan-jangan di akhir zaman kita juga bisa menyangkal Yesus. Atau tidak menomorsatukan dia dalam hidup. Atau bisa juga seseorang bahkan dikatakan Alkitab murtad dari hidup kekristenan. Itu sebabnya saya ingin membawa kita melihat bahwa peranan salib itu penting dalam hidup ini. Salib Kristus itu penting. Masih adakah salib Kristus dalam hati dan hidup saudara dan saya? Karena ini bagian yang sangat penting. Bulan ini kita akan belajar satu tema bulanan, Power of the Cross. Dan di dalam bulan inilah kita akan belajar mengenai salib Kristus. Jemaat memang biasanya lebih senang dengar mengenai berkat daripada dengar mengenai salib. Tetapi yang akan membawa kita menjadi kuat dalam hidup kekristenan kita bukan berkat, tapi salib itu. Kita akan melihat bagaimana peranan salib dalam hidup kita. Kita akan belajar dalam bulan ini mengenai kuasa salib Kristus. Biarlah kuasa salib Kristus itu menguasai hidup saudara dan saya. Dan untuk yang kali ini kita akan melihat facing the cross. Menghadapi atau berhadapan dengan salib Kristus. Mari buka dengan saya Matius 26 ayatnya yang ke-69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75 berbicara mengenai Petrus menyangkal itu. Mari lihat ayat-ayat ini. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman karena Yesus sudah ditangkap dan mulai diadili. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus apa Bapak Ibu? Mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau kita baca ayat ini kita bilang, heran, Petrus kok bisa menyangkal Yesus? Kurang apa dia itu? Hidup udah begitu dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melihat segala sesuatu yang Yesus ajarkan, melihat segala sesuatu yang Yesus perbuat. Kok bisa-bisanya dengan mudah itu dia menyangkal Yesus? Kadang-kadang gampang kita menghakimi. Tetapi seharusnya yang kita tanya adalah begini, apa yang membuat Petrus menyangkal? Itu jauh lebih baik bertanya demikian. Apa yang membuat Petrus kok bisa menyangkal? Karena dengan kita tahu itu maka kita akan menjadi orang yang hati-hati supaya jangan sampai
kita sendiri pun ada di jalur yang sama seperti Petrus waktu itu. Nah, mari kita lihat apa kira-kira penyebab penyangkalan terhadap Yesus. Ketika saya renungkan ayat-ayat ini, saya mendapati nomor satu adalah fear of suffering. Takut menderita. Takut menderita itu menguasai Petrus dan murid-muridnya. Hanya bedanya murid-muridnya lari waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Petrus itu mengendap-endap membuntuti Yesus. Ketika bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu penting, Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Kenapa? Takut menderita, takut ditangkap, takut juga diperiksa, takut diadili, takut berhadapan dengan segala sesuatu kemungkinan yang ada yang tidak enak ada di depan. Fear of suffering. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya kita harus berhati-hati. Kalau orang Kristen itu membekali diri, saya mau hidup baik, saya mau hidup enak, saya tidak mau ada masalah apa-apa, saya mau jadi Kristen tanpa ada masalah, tanpa mengalami macam-macam. Ini orang Kristen bahaya di akhir zaman. Karena kalau terjadi penganiayaan hidup, jangan-jangan dia dahulu akan mengundurkan diri jadi Kristen dan akan menyangkal. Itu sebabnya salib Yesus. Yesus berkata, pikulah salibmu. Jadi orang Kristen kita harus tahu bahwa memang hidup kita itu kalau mengalami enak puji Tuhan. Tapi kalau mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup dan itu salib. Bukan karena dosa yang kita perbuat, tapi karena kita jadi Kristen, kita mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Kita harus belajar bersyukur. Takut menderita ini bahaya. Penderitaan itu sebenarnya dapat menghancurkan kesetiaan. Dan itu terjadi. Petrus berhenti setia kepada Yesus karena takut menderita. Itulah tanda-tanda di akhir zaman. Saudara berpikir dunia semakin maju, ekonomi semakin baik. Oh, teknologi semakin dahsyat. Akan dibangun Surabaya, Jakarta pakai kereta api 3 jam. Hebat banget. Jakarta, Jogja 8 menit naik kereta. Oh, teknologi semakin maju. Tapi Alkitab tidak bicara hidup jadi lebih baik. Saudara bisa lihat itu sebentar bersama saya di dalam Matius nanti pasal yang ke-24. Tanda-tanda akhir zaman adalah penderitaan. Tanda-tanda akhir zaman adalah serangan terhadap ketidaknyamanan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sementara dunia itu mengajar kita, mempengaruhi kita, segala sesuatu harus baik dan nyaman. Tapi Alkitab mengatakan di akhir zaman bukan nyaman, penderitaan bisa terjadi. Matius 24 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tadi pagi baca koran longsor. Halaman pertama. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Jadi kalau saudara berpikir bahwa kehebatan manusia akan membawa bahwa dunia ini semakin hari semakin enak, bertentangan banget dengan Alkitab. Karena Alkitab berkata di akhir zaman terjadi chaos, kekacauan. Kalau kacau, ada perang, ada disaster karena nature, gempa bumi dan lain sebagainya. Mana ada nyaman di dalam hidup.
Akan ada kelaparan katanya. Wow, katanya manusia tambah modern, tambah maju. Kok bisa terjadi kelaparan? Kalau manusia itu sudah lapar, apa saja akan dilakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan main-main dengan perut Bapak Ibu. Perut ini kalau lapar, apa saja diterjang. Apa saja. Itu sebabnya menjaga stabilitas negara salah satunya adalah jangan sampai rakyat itu kelaparan. Itu. Kalau harga beras itu naik berlipat-lipat kali dan segala macam bahan pokok makanan naik, itu sebentar lagi tanda akan terjadi masalah di dalam masyarakat yang kisruh dan segala macam bisa terjadi. Makanya kita harus berhati-hati. Penderitaan itu dapat menghancurkan kebahagiaan. Jadi hati-hati. Penderitaan memang bisa mengganggu dan menghancurkan bahagia hidup ini. Kalau orang Kristen hidup itu filosofinya, aku harus bahagia. Ya kalau dapat enggak apa-apa. Tapi kalau tujuan hidup itu sebenarnya kan bukan bahagia. Tujuan hidup orang Kristen adalah hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Ini yang kita harus kembali. Memang kalau dengar yang begini-begini kita rasanya kurang populer. Di telinga ini kurang populer. Aduh. Tetapi ini yang benar. Bapak Ibu. Ini yang benar. Penderitaan itu dapat menghancurkan kehidupan yang baik. Itu sebabnya Petrus itu nyangkal. Daripada soro-soro hidup kena masalah. Sudah, gak kenal aku. Loh, 3,5 tahun hidup dengan Yesus, bisa bilang tidak kenal orang itu. Coba, kalau saudara punya teman, saudara lagi ketangkep polisi di pinggir jalan, teman saudara lewat, teman saudara pun berhenti, terus polisi tanya, kenal itu? Gak kenal Pak, siapa itu Pak? Gak pernah lihat aku batang hidungnya itu. Padahal teman baik, ayo, gak sakit hati dah. Loh bagus ya, gak kenal ya. Nah Yesus itu digituin 3 kali Bapak Ibu. 3 kali. Bisa saudara bayangkan. Petrus menyangkal. Makan, minum, jalan tiap hari kumpul dengan Yesus. Bisa bilang, aku tidak kenal orang itu. Sumpah, mengutuk lagi. Kenapa? Takut menderita. Makanya ini harus jadi pelajaran buat kita. Bahwa kita harus mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi di depan kita. Kita tidak pernah tahu. Kalau pengajaran mengenai kekristenan adalah hanya yang enak terus. Nanti waktu terjadi penganiayaan, berapa banyak orang Kristen gugur. Makanya gereja harus seimbang dalam pengajaran. Puji Tuhan, Tuhan berikan kepada kita tema mengenai salib di bulan ini. Untuk kita renungkan, sehubungan dengan kita juga akan memasuki dan melihat dan mengalami Paskah bersama-sama. Tema salib patut kita renungkan. Saya membaca kisah yang ditulis oleh orang bule mengenai satu kisah yang saya rasa itu terjadi di Indonesia, tapi dia tidak sebut negaranya. Dari satu organisasi Open Door. Open Door itu organisasi yang melihat bagaimana orang-orang berubah dari agama yang lain menjadi orang Kristen, lalu apa penganiayaan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ada seorang yang berubah dan bertobat menjadi Kristen. Lalu kemudian di desanya dia dikucilkan. Lalu dia diusir. Lalu dia dipukuli. Lalu dia tidak bisa ketemu dengan istri dan anak setiap hari. Tidak bisa kumpul. Lalu dia diinterogasi. Sekarang kalau kamu alami seperti ini, apa perasaanmu? Dan dia berkata, saya bersyukur saya kenal Yesus. Saya bersyukur saya jadi orang Kristen. Walaupun saya menderita dalam hidup saya ini, tidak lagi bisa kerja seperti dahulu, tidak lagi bisa lihat istri anak seperti dahulu, tapi di dalam ada damai sejahtera dan sukacita karena saya ikut Yesus.
Dia dipaksa, ditangkap, dibawa pergi ke sawah, dan dipaksa bersama dengan 15 temannya kembali ke agama yang lama. Mereka tidak mau. Apapun terjadi kami tidak akan tinggalkan Yesus. Inilah sikap berani menderita karena Yesus yang harus kita pupuk dalam hidup kita. Supaya jangan nanti waktu itu terjadi penderitaan, penganiayaan terjadi di akhir zaman, kaget semua kita. Kok Pak Hani nggak pernah ajar, Ibu Agnes nggak pernah ajar. Tapi kita ingin saudara, kita semua di dalam hidup ini belajar satu hal. Ikut Yesus itu memang ada salibnya. Amin Bapak Ibu. Terima itu. Salib itulah yang membawa engkau bertumbuh. Salib itulah yang membawa saudara meningkat hidup doanya. Salib itulah yang membawa iman rohani saudara meningkat di hadapan Dia. Nah, yang kedua kita lihat bersama-sama. Apa penyebab daripada penyangkalan terhadap Yesus? Kalau yang pertama karena penderitaan. Yang kedua adalah immature faith. Iman yang tidak dewasa. Kalau iman itu dewasa, tidak mungkin menyangkal. Iman yang tidak dewasa terjadi di dalam kehidupan daripada Petrus. Kalau saudara melihat dia goyang imannya. Yesus berkata bahwa kalau pemimpinnya ditangkap, maka anak-anak itu seperti anak-anak ayam. Kebingungan semuanya, kehilangan induknya, goncang. Makanya ketika Yesus di malam terakhir dia berkata, sebentar lagi imanmu akan goncang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, goncang karena imannya tidak kuat. Imannya belum dewasa, goncang. Nah, orang-orang yang tidak dewasa dalam iman, sebenarnya di dalam kehidupan ini, mereka mengikut Yesus kadang-kadang hanya untuk kepentingan pribadi, personal gain. Jadi Kristen hanya untuk personal gain, kepentingan pribadi. Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu jadi Kristen? Ya biar supaya diberkati. Lah, kalau yang ini kan namanya personal gain. Yang benar gimana? Kenapa kamu ikut Yesus? Kenapa kamu jadi Kristen? Karena saya tahu Yesuslah juru selamat, Mesias, Tuhan dan Allah. Itu sebabnya aku ikut Dia. Harusnya itu. Bukan jadi Kristen supaya berkat. Walaupun memang jadi Kristen diberkati. Tapi kalau itu menjadi tujuan kenapa saudara jadi Kristen, bagaimana kalau nanti tidak lihat berkat? Apa yang akan terjadi dalam hidup saudara? Testing daripada iman itu adalah kesetiaan. Setia. Makanya di dalam Matius 24 ayat 9 sampai 10 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini kisah nanti di akhir zaman Bapak Ibu. Jangan kaget mendengar teman-teman baik kita bisa pindah agama. Jangan kaget. Kadang-kadang saya pergi satu daerah saya juga kaget. Namanya Petrus tapi bukan Kristen. Namanya Paulus ternyata bukan Kristen. Loh kok bisa? Lalu saya tanya, loh kok bisa itu kan nama-nama Kristen semuanya? Oh Pak, memang dulu Kristen. Sekarang enggak. Oh. Saudara bisa bayangkan itu. Jaga diri supaya jangan sampai kita menyangkal Yesus. Jaga diri supaya setia. Testing daripada iman adalah berani menderita untuk kesetiaan itu. Ngikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Memang yang namanya selamat itu gratis. Keselamatan itu gratis. Pengampunan dosa itu gratis.
Masuk surga itu gratis. Tetapi mengikut Yesus tidak ada gratis. Mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Itu bedanya. Testing iman kita adalah tidak disesatkan. Bahwa di akhir zaman Yesus bilang, akan banyak Mesias palsu. Akan banyak orang yang datang dan mengatakan aku Mesias. Bahkan bisa membuat mujizat. Nah, kalau saudara adalah orang Kristen yang gampang kepencut dengan mujizat, Anda tidak periksa Alkitab. Anda adalah orang-orang yang akan jadi orang-orang gampang disesatkan. Itu sebabnya pegangan kita tidak lain adalah firman. Bukan lihat seseorang itu karena gantengnya. Wah, ganteng dia ya. Bisa loh bikin mujizat. Ya kalau doain orang jatuh-jatuh. Periksa dulu yang paling benar, pengajarannya apa. Paulus bilang, kalau ada malaikat pun membawa Injil yang berbeda dari yang aku ajarkan kepadamu, tolak. Malaikat loh. Itu sebabnya orang Kristen harus betul-betul melekat kepada firman. Mengikut Yesus. Orang yang menyangkal biasanya mengikut Yesus selama tidak dirugikan. Mau aku jadi Kristen, tapi tidak mau rugi loh. Selama jadi Kristen menguntungkan, aku Kristen. Wah, ini orang-orang kayak begini paling cepat ini nanti merotoli Bapak Ibu di akhir zaman. Begitu ada masalah-masalah penganiayaan terhadap iman kekristenan, orang-orang ini akan gugur dengan begitu mudah. Karena konsepnya adalah saya mau jadi Kristen tapi tidak mau dirugikan. Tidak boleh saya rugi karena nama Yesus. Bahaya ini. Ada lagi, mengikut Yesus selama tidak bahaya. Mau saya ngikut Yesus. Asal tidak dangerous ya. Tidak ada bahayanya ya. Kalau ikut Yesus itu membahayakan saya, membahayakan nyawa saya, mending enggak lah. Membahayakan keluarga saya, mending enggak lah. Oh, saudara, di akhir zaman nggak bisa kita lari Bapak Ibu. Karena penganiayaan itu akan terjadi secara internasional, bukan lokal. Nggak bisa saudara lari ke Singapura, lari aja ke Australia, lari aja di Amerika. Oh, kalau penganiayaan besar itu terjadi internasional seluruh dunia Bapak Ibu. Mulainya bisa di beberapa tempat, tapi nanti menjalarnya ke seluruh dunia. Lalu kita mau lari kemana? Gak bisa kita lari. Dr. James Clark bicara mengenai orang Kristen yang mengalami penganiayaan dan tekanan. Dia ambil contoh mengenai tanah liat dalam lapisan tanah yang dalam. Mengalami tekanan, tanah liat ini mengeluarkan mineral. Mineral itu mengalami tekanan, dia jadi tambah besar. Mengalami tekanan dan berubah menjadi batu-batu berharga. Tapi itu asal muasalnya terjadi dan hanya bisa terjadi kalau mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Orang Kristen menjadi indah kalau kita bisa mengalami tekanan dan tetap setia. Kita akan diubah menjadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Apa penyebab orang menyangkal? Yang ketiga adalah unstable love. Kasih yang tidak kuat, kokoh, tidak stabil. Dan itu terjadi pada Petrus. Petrus itu sebelum Yesus mati unstable, emosional,
Cinta kasihnya emosional. Memang orang mau tangkap Yesus, dia tarik pedang. Celing. Kopeng sak lembar jatuh Bapak Ibu. Yesus angkat telinga itu, telinga serdadu, pasang kembali. Celuk. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Emosional. Yesus berkata, semua akan meninggalkan aku. Petrus bilang, sekali-sekali aku tidak akan lakukan itu. Paling ngotot, paling emosi, paling duluan menyangkal Petrus itulah. Kenapa? Unstable love. Cinta kasih yang tidak stabil. Kasih itu adalah kemampuan untuk berkorban. Kalau jadi orang Kristen tidak memiliki kemampuan berkorban, kita harus baca lagi Alkitab kita. Karena Allah itu Allah yang berkorban. Tidak ada kekristenan kalau tidak ada Allah berkorban. Menganugerahkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mau berkorban, semua kita masa depannya neraka. Tapi karena Yesus mau berkorban, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Di akhir zaman Alkitab bilang bahwa manusia itu cenderung jadi egois. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, durhaka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau manusia itu kasihnya menjadi dingin, percaya saya, egoisnya keluar. Cinta diri sendirinya keluar. Dan itu sangat berbahaya. Akhir zaman manusia cenderung tidak hidup di dalam kasih. Baru aja kita bacakan di koran, anak nuntut mamanya yang sudah umur 85 tahun ke pengadilan. Berapa M itu? Susah kita cerna. Kok bisa anak kandung nuntut mamanya sendiri ke pengadilan? Sampai penyidik polisi pun ikut bingung. Kok ada kayak begini? Makanya diinterogasi. Akhir zaman kasih menjadi dingin. Siapa kamu? Papa. Nek menguntungkan papa, nek tidak menguntungkan tak tuntut gue. Lu, ini akhir zaman loh. Saudara nuntut saudara kandung. Akhir zaman. Akhir zaman. Pasangan nuntut pasangannya ke pengadilan. Akhir zaman. Hati-hati dalam hidup. Kasih kalau jadi dingin, everything is possible. Kalau kasih sudah dingin, segala sesuatu jadi mungkin. Segala kejahatan pun jadi mungkin. Ini yang kita harus hati-hati. Makanya hidup kekristenan itu bukan sekedar happy-happy Bapak Ibu. Tapi hidup yang tertanam di dalam pengajaran. Hidup yang tertanam di dalam Kristus. Hidup yang tertanam di dalam salib Kristus. Itu yang akan bertahan. Kasih adalah kemampuan untuk setia sampai akhir zaman. Hanya kasih yang akan membawa saudara setia pada Kristus sampai akhir zaman. Apa gunanya punya uang sebanyak-banyaknya, kasihnya hilang dari hati. Nggak bisa lagi mengasihi sesama atau keluarga dengan sebaiknya. Apa gunanya? Uang itu 1 rupiah aja nggak akan bisa pindah ke sorga. Emas sekilo pegangan saudara nggak sampai sorga. Zaman dahulu orang mati masih dikasih macam-macam di peti matinya. Ini cincin kesayangannya emak. Ini
Berlian ini kesayangannya, masuk. Ini mutiara gede ini kesayangannya oma, masuk. Ini emas ini ya punya banyak. Satulah titip ini biar di sorga nanti bisa. Ini sepatu kesayangannya, ini baju kesayangannya, ini gigi palsu kesayangannya. Masuk semua. Kubur. Malam dibongkar garong. Makanya sekarang gak ada gitu-gitu. Dulu masih ada begitu. Kita pikir bisa kirim semua itu ke sorga dengan cara itu. Ya enggak bisa. Kasih adalah kemampuan untuk mau berubah untuk yang dikasihi. Berubah untuk yang dikasihi. Saya membaca kisah mengenai seorang komposer. Pemain piano klasik namanya Arvo Pärt, orang Estonia. Ribut geger dengan istri, ribut geger dalam rumah tangga. Belum lagi sakit penyakitnya ada dalam hidup, nggak sehat orang ini. Selama 12 tahun ribut. Akhirnya ada yang bawa dia kenal Yesus. Dia jadi Kristen. Hidup diubahkan jadi indah. Lalu dia mulai menulis lagi lagu. Lalu dia bilang, sekarang saya menulis semua lagu. Saya ingin ada kasih dalam semua lagu. Semua lagu yang saya tulis harus ada dirasakan kasih itu kepada yang mendengar. Ini indah. Apapun yang saudara lakukan, apapun pekerjaan saudara, biarlah kasih itu dirasakan. Ini yang Tuhan mau. Mari dalam hidup saudara dan saya, kita ingat baik-baik. Ada 3 yang bisa buat kita menyangkal Yesus di akhir zaman. Kalau kita tidak tahan menderita. Takut menderita, bahaya. Persiapkan hati, hidup, pegang salib Kristus. Immature faith, iman yang dangkal, iman yang tidak bertumbuh, kerohanian yang tidak meningkat, itu ada resiko. Apa? Daya tahannya tidak kuat nanti menghadapi penganiayaan. Unstable love, kasih yang tidak stabil, bahaya. Itu sebabnya kasih kita harus murni kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia bukan karena apa-apa, karena Dia Allah yang benar, Juru Selamat, Mesias, Dialah Tuhan. Bukan kita mengasihi Dia supaya kita diberkati, supaya kita punya masa depan yang hebat. Itu bonus dalam hidup. Makanya letakkan fondasi yang sebaik-baiknya dalam hidup. Perkuat keberanian saudara. Iman dan kasih. Tanam hidup. Tanam hidup baik-baik di dalam salib Kristus. Pasti apapun terjadi, kita akan setia kepada Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua.